dakhalatil jannah illa man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, karunia yang sangat melimpah, sehingga dengan karunia-Nya kita pada malam hari ini bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Semoga kumpul kita ini merupakan perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga menjadi saksi agar kita semuanya ini termasuk orang-orang yang kelak duduk juga di dalam tempat yang mulia di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Salat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah berjasa besar membimbing umat manusia sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk tentang hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita berkumpul di sini. Insya Allah tema kajian kita pada malam hari adalah meniti jalan yang lurus. Apa? Meniti jalan yang lurus. Sebelum saya menyampaikan tema dan muatan daripada tema tersebut, saya ingin mengajak saudaraku semuanya ini untuk konsentrasi agar nanti pengajian ini bisa membuahkan hasil, bisa pulang membawa ilmu, pulang membawa pemahaman yang hak, yang benar. Karena ciri-ciri orang yang diingini oleh Allah akan mendapatkan surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yufaqihu fiddin. Dia akan dipahamkan dengan agama. Dia akan dipahamkan dengan agama Allah. Oleh karena itu, pada malam hari ini mari kita konsentrasi untuk memahami apa yang saya sampaikan. Seluruh permasalahan dunia kita letakkan dulu. Masalah di rumah, masalah pekerjaan, masalah urusan anak, rumah tangga, semua kita lupakan dulu. Kita letakkan dulu, kita konsentrasi untuk memahami apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, supaya bisa memberi manfaat bagi kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kira-kira sudah siap Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Meniti jalan yang lurus. Setiap hari kita sudah berdoa kepada Allah. Doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Betul? Berapa kali Bapak Ibu? Minimal 17 kali dalam rakaat sholat 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Yani tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Itu penting bagi kita. Sekarang ini kita harus sudah ada di atas jalan itu sebelum datangnya kematian yang tiba-tiba. Antum semua melihat berita yang ada di Turki yang kemarin diguncangkan dengan gempa 7,8. Hanya dalam hitungan detik, bukan menit, ribuan nyawa meninggal dunia. Harta benda nggak ada artinya. Gedung-gedung hancur. Apa itu nggak bisa terjadi di Indonesia? Mungkin, ya, bisa terjadi di negeri ini, ya, kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Mari kita konsentrasi lagi untuk memahami agama dengan benar. Duduk di atas jalan yang lurus. Dan saya akan menjabarkan secara rinci tentang jalan yang lurus itu seperti apa. Nanti supaya Bapak Ibu
setelah paham, duduklah di atas jalan itu. Apakah selama ini kita belum berada di jalan yang lurus? Kalau yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, silakan berhijrah ke jalan itu sebelum datangnya kematian. Pada suatu hari, dalam sebuah riwayat, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau meriwayatkan, kata Abdullah ibnu Mas'ud ini mengatakan bahwa khatta Rasulullah biyadihi, khatta Rasulullah biyadihi, summa qala hadza sabilullahi mustaqima. Artinya begini, pada suatu hari Rasulullah itu membuat satu garis lurus. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ini jalan Allah yang lurus, ini jalan Allah yang lurus. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, summa khata an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah setelah menggaris lurus itu membuat garis lagi di sebelah kanan dan kirinya dari garis yang lurus tadi. Di garisnya sebelah kanan beberapa garis, sebelah kiri beberapa garis. Setelah itu Rasulullah mengatakan, hadhis subul, ini adalah jalan-jalan yang lain. Perhatikan di situ. Ini adalah jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Tidak ada jalan-jalan yang lain ini, yang kiri dan kanan tadi, kecuali setiap jalan itu pasti ada syaitan di dalamnya. Kemudian apa tugas syaitan itu? Yad'u ilaihi. Kemudian syaitan itu akan mengajak masuk ke dalam jalan tersebut. Ya. Saya akan berdiri saja, kurang rileks ya. Ya. Setelah Rasulullah membuat jalan, perhatikan ini, garis itu sudah lurus, kemudian beliau membuat garis di sebelah kanan dan kirinya, lalu mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang lain. Laisa minha, tidak ada satu jalan tersebut, sabilun satupun illa alaihi syaitan, kecuali pada jalan itu pasti ada syaitan, yad'u ilaihi, yang mengajak kepada jalan tersebut. Berarti di situ menunjukkan apa, saudaraku? Ada jalan satu yang lurus, di situ ada jalan yang lain yang tidak lurus. Disinilah yang harus kita pahami. Ternyata hidup ini tidak bisa terlepas daripada hak dan batil, lurus dan sesat. Ya, ya, alhamdulillah. Kipas itu bisa dihidupkan ya? Saya merasa panas ya. Jadi setelah jalan yang lurus digambarkan oleh Nabi, ternyata di sebelah kiri dan kanan itu ada jalan yang sesat. Nah, oleh karena itu kita selaku umat Nabi Muhammad ini sekarang sudah harus dipastikan di atas jalan yang lurus. Kenapa? Sebab jika kita berada di atas jalan yang tidak lurus, maka apa? Kita khawatir dan takut. Apa yang ditakutkan? Di dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan begini, bahwa Nabi pada suatu hari bersabda, wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku nanti
akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dalam kalimat yang lain, wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 millah. Millah itu golongan, aliran atau pemahaman. Kulluhum finnar, semua di neraka kata Rasulullah. Illa millatan wahidah, kecuali satu milah saja yang selamat. Yang 72 masuk ke dalam neraka. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Kalau saya cuma menyampaikan ya, saya tidak punya wewenang lebih dari sekedar menyampaikan. Jadi Nabi mengatakan, umatku pecah menjadi 73 milah. Kulluhum finnar, semua di neraka, illa millatan wahidah, kecuali hanya satu saja yang tidak masuk ke dalam neraka. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa milah satu itu yang selamat dan tidak masuk ke dalam neraka? Maulah Nabi menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang pada saat itu berdiri di atas jalanku dan jalannya para sahabatku hari ini. Jadi Nabi ketika mengatakan itu, ma'ana alaihi wa ashabi, pahami itu, yaitu orang yang berdiri di atas jalanku dan jalannya para sahabatku, itu yang selamat. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini sudah berdiri di atas jalannya Nabi dan sahabat atau belum? Saya di sini tidak peduli antum ini dari organisasi mana, tidak dipikirkan di sini ya, tidak dipedulikan di sini. Yang terpenting siapa kita? Kita individu adalah sebagai seorang muslim. Seorang muslim. Sudahkah kita sebagai seorang muslim itu berdiri di atas jalannya Nabi dan para sahabat itu? Jadi siapa yang selamat? Cuma satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berdiri di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan garis sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian Nabi mengatakan di dalam Al-Quran, summa yaqra'u, kemudian Nabi membaca, apa yang dibaca? Wa anna hada sabili wa anna hada siratul mustaqimah, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Nah ini perhatikan di sini. Ketika Nabi membuat garis yang lurus tadi, lalu beliau membaca surat Al-An'am ayat 153. Bisa dicek dalam Al-Quran itu. Al-An'am ayat 153. Punya begini. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain yang ada di sebelah kanan dan kiri tadi. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilihi. Kalau kamu ikuti jalan yang sebelah kanan dan kiri tadi, maka kamu akan menjadi orang yang terpecah belah dari agama Allah. Tidak akan ketemu dengan jalan Allah. Dzalika wasaqum bihi la'alakum tattaqun, demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tujuannya untuk takwa. Berarti di situ apa? Jalan yang lurus itu yang harus kita ikuti. Adapun jalan-jalan yang lain harus kita tinggalkan. Ya? Siap kira-kira nyari jalan yang lurus ini? Harus. Tidak boleh tidak. Ya, nanti saya kasih tahu mana jalan yang lurus itu. Sampai-sampai seperti melihat lampu ini yang jelas. Ya, mungkin selama ini masih banyak yang remeng-remeng, masih banyak yang bingung. Karena apalagi di medsos ya, digoreng kita. Ya. Ada yang bilang merah, hijau, kuning, masya Allah, masyarakat awam bingung. Nah sekarang saya di tengah-tengah antum akan menjelaskan sebenarnya jalan yang lurus yang dimaksud Nabi itu mana. Nanti kalau sudah ketemu silahkan diambil, kalau tidak sampai rugi. Kenapa?
hidup di dunia hanya sekali, betul? Sekali kita sudah meninggal dunia, tidak akan pernah bisa kembali ke dunia lagi. Kalau di dalam kubur bisa nggak kembali ke dunia? Nggak mungkin. Nah, Allah itu sekarang di dunia ini kita memperebutkan rahmat Allah yang satu, betul ya? Allah memiliki 100 rahmat, baru diturunkan satu di dunia, dibagi untuk seluruh manusia dan jin, bahkan binatang juga kebagian itu. Yang 99 di mana? Disisakan di surga. Kalau kita orang cerdas, pilih yang satu dibagi-bagi apa yang 99? Ya? Coba logika orang mukmin muslim itu cerdas nggak kira-kira berpikir? Allah punya satu rahmat dibagi di dunia. Disisakan 99 nanti khusus untuk penghuni surga. Kira-kira pilih yang satu apa yang 99? Hah? Kalau seorang muslim yang cerdas pasti dia akan memilih yang 99 tersebut. Ya. Nah, tidak ada jalan yang lain menuju yang 99 rahmat Allah di surga itu kecuali meniti jalan yang lurus tadi. Tinggalkan semua jalan-jalan yang lain. Ya. Tinggalkan semua jalan yang lain. Hal ini dikuatkan oleh penjelasan seorang sahabat Nabi yang bernama Irbad bin Sariyah. Beliau menceritakan begini. Pada suatu hari kami sholat bersama Nabi, kata beliau. Pada suatu hari kami sholat bersama Nabi. Seusai melaksanakan sholat jamaah, Rasulullah menghadap kepada jamaahnya. Lalu beliau memberikan sebuah nasihat dengan nasihat yang sangat menyentuh hati mereka, bahkan para sahabat sampai menangis dan hati mereka gemetar karena ketakutan. Lalu ada salah satu sahabat yang berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau memberikan nasihat-nasihatnya orang yang hendak berpisah. Oleh karena itu wasiatkan kepada kami, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun bersabda, "Usikum bitaqwallah." Iya, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah, dia hanya semata-mata menyerahkan semuanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, malunya hanya kepada Allah, semuanya hanya Allah. Sehingga walaupun tidak dilihat oleh manusia, dia akan tetap bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, kata Rasulullah. Apa pesan yang berikutnya? Wasam'i wa ta'ah. Jadilah orang yang mau mendengarkan nasihat dan mentaati kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'abdan habasyian, sekalipun kamu dipimpin oleh seorang budak dari Ethiopia. Dan ini yang tak kalah penting dari nasihat ini adalah Nabi bersumpah. Apa kata beliau? Innahu may ya'ishu min ba'di. Sesungguhnya siapa yang hidup sesudahku. Nah, kita sesudah apa sebelum Nabi? Kita sudah Nabi. Kita hidup sesudah Nabi. Nabi sudah meninggal lebih dahulu, meninggalkan kita. Innahu may ya'ishu min ba'di, siapa yang hidup sesudahku, fasayarah khilafan katsira, maka dia nanti akan menyaksikan, akan melihat banyaknya perbedaan di tengah-tengah umat manusia. Banyak firqah, banyak golongan, banyak kelompok. Ini Nabi sudah ngabari ke kita dulu. Kalian akan menyaksikan, melihat banyaknya perselisihan di tengah-tengah umat, banyak perbedaan, banyak kelompok, banyak sekte dan aliran di tengah-tengah masyarakat. Apa kata Nabi? Nabi kita sudah kasih bimbingan ke kita. Apa kata beliau? Kalau itu sudah datang di tengah-tengah kalian, maka Nabi memberikan solusi. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu pada saat itu berpegang pada sunnahku. Pegang pada sunnahku. Apa itu sunnah? As-sunnah qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Nah, apakah sunnah itu ada? Pasti ada.
Dan sunnah itu telah disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab ahli hadis, ya, dalam Bukhari, Muslim, di dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim menyebutkan tentang bagaimana ucapan dan perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi. Itu pegang, ya. Artinya apa? Di dalam kita mencari jalan yang lurus itu harus berpegang kepada sunnah Nabi. Jadi harus berada di atas sunnah Nabi, di atas dalil, di atas hadis. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan berpeganglah teguh kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Al-masyhur yang disebut khulafa'ur rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi para ulama memahami di sini adalah ijma' para sahabat secara keseluruhan. Jadi pendapat sahabat, sepakat para sahabat disebut sunnah sahabat. Itu yang harus kita pegang. Jadi ada dua sunnah di dunia ini yang perlu dipegang, sunnahnya Nabi dan sunnah sahabat. Sunnahnya para sahabat Nabi. Itu memang siapa yang memperbolehkan itu? Yang menyuruh itu siapa? Rasulullah. Setelah sahabat gak ada lagi sunnah, ya. Ya, sunnahnya Ustadz tidak ada. Tidak ada. Ya, sunnahnya Kiai tidak ada. Jadi yang ada sunnah itu cuma dua, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Jadi bagaimana Nabi melakukan, bagaimana sahabat melakukan di dalam agama ini, itulah disebut sunnah. Ya, kalau Nabi kita nggak melakukan, sahabat juga nggak melaksanakan, itu bukan sunnah namanya. Silahkan diperiksa, ya. Kembali lagi introspeksi masing-masing. Yang saya lakukan itu dilakukan nggak oleh Rasulullah dan para sahabat? Kalau tidak, berarti ini bukan sunnah. Kalau ini yang dilakukan oleh Nabi, dibuka. Misalnya masalah sholat misalnya, buka kitab yang namanya Sifat Sholat Nabi. Judulnya kitabnya Sifat Sholat Nabi. Dibuka di situ, dipelajari. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti sholatku, kata Nabi. Lalu bagaimana sholatnya Nabi? Dipelajari di situ, mulai dari takbirnya, apa yang beliau baca, seberapa tinggi beliau mengangkat kedua belah tangannya, di situ ada semuanya. Periwayatan di situ ada lengkap oleh para sahabat Nabi, dijelaskan di situ. Nah, kita tinggal mencocokkan di situ. Kalau sudah cocok berarti sudah sesuai dengan sunnah. Kalau belum, silahkan disesuaikan. Ketika Nabi membaca doa iftitah misalnya, apa yang beliau baca, ya. Kalau sementara ini orang yang belum mempelajari, ya, orang Muhammadiyah membacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya kan, ya? Sampai habis. Kalau orang NU, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, gitu kan? Kok beda? Nah, ini makanya saya suruh buka kitab yang judulnya Sifat Sholat Nabi. Di situ nanti akan ketemu. Nah, di situ nanti dicocokkan sampai salam, seberapa lama kadar sujudnya orang, rukuknya orang, bentuknya seperti apa kalau rukuk dan sujud seperti apa, itu semua ada dalam kitab Sifat Sholat Nabi. Kalau sudah cocok, berarti sudah sesuai dengan sunnah. Silahkan Anda istiqomah di atas jalan itu. Tapi kalau belum sesuai, silahkan berhijrah. Jangan tenang-tenang dalam kesesatan. Ya. Kitab zikir silahkan dibaca. Bagaimana zikirnya Nabi? Zikir pagi bagaimana? Zikir petang bagaimana? Zikir ba'da sholat bagaimana? Silahkan dibaca. Ya. Ada zikir Nabi. Nabi melakukan, sahabat juga mengamalkan, para ulama juga mendakwahkan. Nah, kalau ternyata zikir kita kok nggak cocok dengan Nabi, zikirnya Nabi, wah, kita mesti hijrah, menyesuaikan dengan zikirnya Nabi. Itu baru namanya sesuai dengan sunnah. Seperti Nabi tadi mengatakan, kalau sudah terjadi perbedaan yang sekian banyak, peganglah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ya, berapa pesan beliau yang berikutnya? Tamassaku
tamassaku biha, ya, pegang teguhlah kamu dengan sunnah itu. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Ini suruh menggigit dengan gigi geraham, bukan gigi depan, gigi samping. Supaya apa? Supaya tidak bisa lepas. Supaya tidak bisa lepas, lengket dan kuat menggigit sunnah Nabi dan para sahabat itu. Wa iyyakum, dan pesannya lagi, dan takutlah kamu. Di dalam hadis itu rentetan begitu, ya. Jadi hadis itu rentetannya seperti itu. Wa iyyakum, dan takutlah kamu al-muhdas, kepada perkara-perkara baru yang diada-adakan, yang di zaman Nabi tidak dilakukan, di zaman para sahabat juga tidak diamalkan, tiba-tiba di akhir zaman ini muncul. Apa pesan Nabi? Wa iyyakum, takutlah kamu al-muhdas, dengan perkara-perkara baru yang muncul itu. Kenapa? Fa inna kulla muhdas, karena setiap perkara-perkara baru yang dikarang-karang oleh manusia, itu yang disebut dengan bid'ah. Ya, itu yang disebut dengan bid'ah. Ini babakan apa? Bab apa yang disebut di sini? Bab masalah ibadah. Kalau sepeda motor bukan masalah bid'ah. Ya, pesawat bukan bid'ah. Itu urusan dunia. Yang dimaksud oleh Nabi, takutlah, jauhilah perkara baru, adalah dalam masalah ibadah, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia, manusia harus berkembang terus, ya. Kalau dulu hanya naik unta, sekarang naik mobil, nah, itu namanya bukan bid'ah, ya. Kalau dulu hanya naik kapal laut, sekarang naik pesawat, itu bukan bid'ah namanya, ya. Itu memang kemajuan teknologi, alat penunjang ibadah. Ini harus maju, ya. Kenapa kita harus menjauhi yang diada-adakan tadi? Karena yang diada-adakan tadi itu yang disebut dengan dolalah, sesat. Yang tadi disebutkan di atas, jalannya itu ada yang sebelah kiri dan kanan. Jadi yang dolalah, yang sesat, itu yang diada-adakan itu. Paham para Bapak Ibu? Yang diadakan itu yang disebut dengan dolalah. Yang mengatakan ini siapa? Rasulullah. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu muaranya ke neraka. Muaranya ke neraka. Yang mengatakan adalah Rasulullah. Hadisnya sahih. Ternyata yang sesat itu kembalinya ke neraka. Mau Pak kembali ke neraka? Tidak mau lah, ya, tidak mau. Apalagi kalau antum udah ngaji, nanti kalau bersambung ada sifat neraka, ya, bab sifat neraka, mengerikan Pak. Panasnya itu 70 kali panas api dunia. Jadi kalau bahas masalah sifat neraka. Tapi kalau bahas masalah sifat surga, nikmatnya itu 99 kali nikmat dunia. Ya. Jadi kalau sampean di sini punya istri yang cantik, istri sampean nanti kecantikannya oleh Allah dilipat gandakan 99 kali. Seperti apa kira-kira? Enggak bisa dibayangkan. Enggak bisa dibayangkan. Ya. Jadi kita nggak mau nanti akhir daripada perjalanan hidup kita di dunia ini bermuara ke neraka, nggak mau. Oleh karena itu pesan Nabi, jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain, ikutilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalanku yang lurus. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk. Sekarang saya buka jalan yang lurus itu. Tadi kan masih dalam sponsor nih, ya, masih dalam gambaran. Sekarang jalan yang lurus itu yang mana? Saya kasih tahu. Kalau di Indonesia ini, firqah yang kita kenal lumayan banyak. Kalau di dunia banyak ya, kalau sedunia ya. Dari firqahnya orang tasawuf saja ada 43 ya. Ada Naqsabandiyah,
Qadiriyah, Adamiyah, Satariyah, Hasimiyah, banyak sekali. Apalagi dari firqah Khawarij, ada dari Mu'tazilah, ada dari Murji'ah, ada dari Qadiriyah, Jabariyah, Qadariyah. Begitu banyak firqah. Ya. Saya kasih tahu sekarang, kita ini kembali kepada individu. Tinggalkan semua atribut. Kita di sini tidak membahas kamu orang apa. Yang dibahas di sini kamu seorang muslim, titik. Kalau kamu seorang muslim, duduklah di jalan yang lurus, jalannya para nabi dan sahabat. Jalannya nabi dan sahabat, jalan yang lurus. Jangan kok ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena di situ ada syaitan. Ada syaitan. Makanya perhatikan di sini, jalan yang lurus itu sulit diikuti. Sebenarnya mudah, tapi karena di situ ada syaitan, maka orang-orang yang mau mengikuti itu berat. Paham? Sebenarnya sama, jalan itu sama-sama jalan. Orang yang di jalan yang lurus itu sholat, yang di jalan yang sesat juga sholat. Cuma bedanya, kalau orang yang di jalan yang lurus ini dihalangi oleh syaitan. Ya, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Wala fa bima aqwaitani la udalla lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Tadi disebutkan setiap jalan-jalan yang sebelah kiri dan kanan itu ada syaitan di situ. Syaitannya malah ngajak. Makanya untuk masuk ke kelompok itu ringan. Untuk diam di kelompok itu mudah. Untuk istiqomah di kelompok itu sangat mudah dan kompak. Tetapi untuk jalan yang lurus berat, Pak. Berat. Kenapa? Karena syaitan akan terus menghalangi. Kata syaitan, ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku tersesat, maka akan aku halangi seluruh manusia yang hendak menuju jalanmu yang lurus. Aku akan halangi seluruh manusia yang menuju jalanmu yang lurus. Syaitan menghalangi. Sehingga syaitan menghalangi tidak tanggung-tanggung. Aku akan datangi mereka dari depan, dihalangi. Mau menuju jalan yang lurus dihalangi dari depan. Dari depan tidak bisa, dari belakang. Dari belakang tidak bisa, dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan tidak bisa, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan pernah mendapati manusia itu mau bersyukur kepadamu ya Allah. Berarti di situ banyak mana neraka dan surga? Bu, halo. Banyak yang masuk neraka, banyak masuk surga. Banyak yang ke neraka. Bahwa 73 golongan, 72 nyemplung ke neraka. Cuma satu yang selamat. Yang mau ke surga dihalangi oleh setan. Awas kamu ikut itu. Awas. Tapi kalau yang meniti jalan yang sesat, setan menyuruh terus. Yad'u ilaihi kata Rasulullah. Ayo terus, itu ikuti terus. Dia enggak akan dihalangi oleh setan. Jadi lancar-lancar saja mereka. Mereka bisa kompak istiqomah, bahkan banyak sekali temannya. Tetapi yang mau meniti jalan yang lurus, setan akan menghalang-halangi. Dia halang-halangi dari arah depan. Artinya apa? Manusia itu, kata ulama ahli tafsir, yang dimaksud dihalangi dari jalan depan adalah manusia akan dilupakan dengan akhirat. Manusia dilupakan dengan akhirat, nggak dipikir akhirat. Padahal di sana 99 rahmat, di sini satu. Kok milih yang satu? Saking bodohnya orang. Yang kedua, dari arah belakang, artinya apa? Manusia akan dijadikan oleh Allah, oleh syaitan, mereka terlena dengan dunia. Dah, di dunia udah segala-galanya gitu. Dunia segala-galanya. Sehingga manusia terlena dengan dunia. Ini cara syaitan. Pokoknya apa-apa motifnya dunia. Apa-apa motifnya bisnis, motifnya untung, motifnya berapa yang aku peroleh. Ini hati-hati. Kemudian syaitan akan menggoda dari arah kanan. Bagaimana maksudnya dari arah kanan? Manusia akan diarahkan kepada syahwat. Syahwat.
lah kalau ngaji sama ustadz itu nggak cocok dengan ini, dengan seleraku. Nah, hati-hati setan ya. Ustadz itu nggak cocok dengan seleraku kalau menyampaikan. Ini setan. Manusia dicondongkan kepada keinginan hawa nafsu. Dia hanya mau ikut kepada yang cocok dengan hawa nafsu atau seleranya. Kalau ustadznya nggak selera, nggak menyelerakan dirinya, ditolaknya. Saya nggak cocok dengan ustadz itu. Padahal ustadznya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tapi karena nggak cocok dengan seleranya, ditolaknya. Hati-hati. Itu cara syaitan menghalangi dari arah kanan. Jadi manusia dijadikan condong kepada hawa nafsu. Kemudian dari arah kiri, bagaimana syaitan menghalangi manusia dari arah kiri? Dijadikan manusia itu memiliki pemikiran subhat, yaitu pemikiran yang rancuh. Apa? Pemikiran yang rancuh, yakni dijadikan manusia itu bisa menjadi orang yang salah paham atau paham salah. Kenapa? Kok bisa terjadi seperti ini? Iya. Karena manusia ini condong di dalam apa yang surat yang lain dikatakan ya, Ar-Rum ayat 31. Orang-orang yang memecah belah agama mereka, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mereka ya akan membanggakan kelompoknya masing-masing. Sehingga muncullah di situ subhat. Masing-masing orang merasa dirinya benar walaupun dia tidak memegang ilmu. Pokoknya yang dari kelompokku aja yang benar, pokoknya yang dari guruku saja yang benar, padahal dia tidak memegang dalil, tidak memegang ilmu. Ini di situ apa, dominasi subhat. Orang tidak memahami dalil dengan benar. Kenapa? Karena manusia sudah berasal aku pakai Quran, aku pakai hadis. Padahal Quran dan hadis itu hanya dipahami dengan sunnah Nabi. Ya. Kalau Al-Quran dipahami dengan kelompok, dengan akal manusia, maka orang tidak akan pernah ketemu dengan kebenaran. Quran itu akan benar, hadis itu akan benar kalau dipahami dengan pemahaman yang benar. Siapa ini? Tadi kembali ma'ana alaihi wa ashabi, pemahamannya Nabi dan para sahabat. Kembali, kalau agama dipahami dengan pemahamannya Nabi dan sahabat pasti benar. Nah, sekarang saya kasih tunjuk, saya buka. Kalau ada orang yang mau memegang Al-Quran, silahkan. Ibu, ada yang pegang Al-Quran? Monggo. Bapak pegang Al-Quran, monggo. Nanti saya buka di Quran. Soalnya di Quran bukan di kantong saya ya. Saya akan buka jalan yang itu di Quran. Ya, coba sampai nggak bingung nyari di mana-mana. Nanti dicari di mana jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran itu ada. Ada yang mau buka? Mewakili yang lain? Di situ ada jalan yang lurus. Mas, ada yang mau buka Quran? Nah, ibunya ada yang mau pegang? Paling tidak satu orang. Silakan dibuka Al-Quran itu. Di mana sih jalan yang lurus itu? Di dalam Al-Quran. Buka Surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Sehingga nanti sampai tidak perlu bingung-bingung nyari. Nanti kalau nyari tanya salah, tanya lagi salah lagi, kan? Malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau salah nanya sama juga. Ya, sampai ke saya nggak tanya, saya kasih tahu supaya kita sama-sama bareng-bareng selamat menuju kepada surganya Allah. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 100. Ada yang bantu membaca? Coba dibaca. Ibu-ibu boleh membaca? Sudah ketemu ibu-ibu? At-Taubah ayat 100. Itu jalan yang lurus ada di situ. Ada di surat Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan
radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Sudah ketemu? Dzalikal fawzul adzim. Artinya, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor, siapa? Yang pertama kali masuk Islam siapa? Muhajirin dan Ansor. Kita belum lahir pada saat itu. Mereka sudah mendahului kita, Muhajirin dan Ansor. Ya, ini semua sahabat Nabi berkumpul di Madinah. Tadinya di Mekah, kumpul di Madinah. Setelah itu apa kata Allah? Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Muhajirin dan Ansor, sahabat Nabi yang mengikuti mereka siapa? Kita orang sekarang yang mengikuti Muhajirin dan Ansor. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho pada sahabat Nabi, Allah juga ridho kepada orang yang mengikuti sahabat Nabi tersebut. A'adda lahum jannah, menjanjikan bagi mereka surga yang ada 99 rahmat Allah. Majri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Mereka nanti akan kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Di surga itu mereka akan kekal selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang paling agung. Oh, berarti jalan yang lurus itu ikut siapa? Ikut pemahaman para sahabat Nabi. Ya, makanya tadi saya sampaikan itu, pegang sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Bagaimana para sahabat Nabi ini meyakini akidah, bagaimana para sahabat Nabi ini mengamalkan Islam, bagaimana para sahabat Nabi ini mendakwahkan Islam, itu ikuti. Kalau yang tidak pernah dilakukan mereka, tidak pernah didakwahkan oleh mereka, berarti bukan ajaran Islam. Betul? Ajaran siapa? Ya bisa juga ajaran nenek moyang. Ya, karena kita punya nenek moyang. Ya, saya orang Jawa, nenek moyang saya dulu orang Hindu. Ya, orang Kejawen. Ya. Tapi saya tinggalkan. Kenapa? Saya hijrah kepada pemahaman para sahabat tersebut. Halo, berat apa ringan ini kira-kira? Berat, ya, berat. Tapi insya Allah, siapa yang punya tekad untuk hijrah ke jalan Allah yang lurus ini, pasti Allah akan mudahkan. Pasti Allah akan tolong dia. Ya. Jadi tidak perlu bingung, berdoalah kepada Allah. Nabi ngajari kepada kita satu doa. Di antara doa iftitah yang dibaca Nabi adalah Rasul mengatakan begini: Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifu fihi minal haqqi bi'idnih innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, wahai Tuhannya Jibril, wahai Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Engkau yang mengetahui segala yang nyata dan yang gaib. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan manusia. Engkau adalah yang menghakimi seluruh manusia. Engkau adalah yang menghakimi seluruh perselisihan manusia. Tunjukkan aku ya Allah kepada kebenaran yang diperselisihkan manusia. Karena sesungguhnya Engkau adalah yang memberi petunjuk kepada jalan lurus kepada yang dikehendaki. Jadi Nabi aja baca doa ini, apalagi kita itu. Nabi yang sudah mendapat wahyu masih baca doa ini. Tunjukkan kami ya Allah kepada kebenaran yang diperselisihkan manusia. Apalagi kita. Jadi sebenarnya jalan lurus itu ada. Sekarang sudah saya kasih tahu, kira-kira mau diambil enggak, Pak? Kalau tidak mau diambil ya terserah ya. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Ya. Tapi silakan direnungkan. Kenapa? Karena sempat kita sekarang, ya. Orang yang sudah di dalam kubur itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun.
Apa katanya? Mereka menjerit, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain ke dunia? Apa mau kangen sama istrinya yang cantik? Enggak. Apa mau naik mobilnya lagi yang mewah? Enggak. La'ali a'malun sholih fi ma taraktu kalla. Aku ingin mengamalkan amal soleh yang dulu tidak aku lakukan. Tapi kenapa? Tidak mungkin kembali ke dunia, Pak. Kenapa? Karena di sana ada barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan orang yang mati juga dibentangkan barzakh, dinding yang tebal yang enggak mungkin ditembus oleh roh manusia. Dan mereka hanya dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Nanti bangkitnya pada hari kiamat. Enggak mungkin orang yang mati kembali ke dunia memperbaiki diri, enggak mungkin. Maka sekarang ini kesempatannya. Sekarang jalan yang lurus sudah saya jelaskan, jalan yang sesat juga sudah dijelaskan. Silahkan diambil. Hiduplah di atas jalan itu, matilah juga di atas jalan itu. Insya Allah Anda akan bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau mati, rindukan kalimat ini, wahai roh atau jiwa yang mutmainnah, irji'i, ayo pulang, irji'i, pulang kepada Allah, ila rabbika, kepada Rabbmu, radiyatan, dengan diridhoi. Kemudian apa perintah Allah? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam surgaku. Tetapi kalau rohnya orang-orang yang sesat, dikatakan ukhruji ila ghadabillah, keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan Allah. Naudzubillah min dzalik. Rohnya orang-orang yang sesat akan dikatakan kepada mereka, ukhruji, keluarlah kamu, ila ghadabillah, menuju kepada kemurkaan Allah. Sudah isya nih. Yang saya sampaikan tadi, yang namanya manusia punya keterbatasan menyampaikan. Mungkin pinternya kurang, iya. Tapi yang jelas, saya berharap yang saya sampaikan itu bisa dipahami, ya. Tidak menimbulkan kesalahpahaman, juga tidak menimbulkan gagal paham, ya. Kalau ada yang tidak dipahami, ya, silakan ditanyakan. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Gimana ini? Kayaknya sudah jelas semua ini, ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah lapangkan dada kita, hati kita untuk menerima syariat Islam. Walaupun setan tidak ridho dengan kita, ya. Semoga Allah lindungi kita, jaga kita semua dari tipu daya setan. Walaupun setan istiqomah menggoda kita. Semua kita diantara satu kelompok yang disebut oleh Nabi, kelompok yang diselamatkan dari kesesatan, kelompok yang diselamatkan dari azab neraka. Semua kita termasuk orang-orang yang bisa meniti jalan yang lurus sampai datangnya kematian. Allahumma amin. Sudah ya, Mas? Bisa ya? Itu sudah, setelah sholat isya tutup. Nah ini Pak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ada bingkisan hadiah dari Sekolah Islam Teladan Nabawi Mempawah. Di sana ada pesantren namanya Pesantren Al-Barkah untuk putri, ya, dan pesantren As-Sahadah untuk santri putra yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Gebri. Beliau menyampaikan bingkisan ini supaya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di sini. Isinya adalah mushaf Al-Quran, dan saya belum tahu, hanya menebak, ya. Nanti silakan dibuka kepada takmir masjid, ya. Tapi ini sudah diserahkan
sudah menjadi hak masyarakat di sini, silakan dimanfaatkan. Semoga ini menjadi jariah kebaikan beliau dan siapapun yang terlibat di dalam pengadaan ini. Saya serahkan Mas ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.